Ya, ini konteksnya masih berbicara soal pasal 98 ayat 6 yang tidak direvisi atau tidak dihilangkan atau dibatalkan begitu ya. Nah, kalau Mas Burhan melanjutkan yang tadi, kira-kira ini memang win-win solutions. Tapi dengan tetap dipertahankannya ayat 6 ini menurut Anda apa sih ini? Berbahayakah masih terkait dengan presidensial berasa parlementer begitu atau seperti apa? Ya, tentu saja daya tawar DPR itu akan naik dengan tetap dipertahankannya ayat 6 pasal 98. Jadi prinsip horizontal accountability tidak serta-merta bisa terwujud dalam konteks itu. Karena bagaimanapun sistem kita adalah sistem presidensial dan karenanya kalau misalnya eksekutif ya sebagai perwujudan dari pemerintah ya, atau yaitu presiden itu tidak misalnya mendengar rekomendasi dari DPR, seharusnya ada mekanisme lain yang bisa dilakukan tanpa harus mengesankan DPR lebih tinggi ketimbang mekanisme eksekutif. lainnya seperti apa misalnya? Misalnya ditambahkan pasal yang menunjukkan kalau ada rekomendasi itu harus dilakukan tanpa harus ada misalnya penegasan mengikat, wajib dan seterusnya. Harus cari formula lah yang memungkinkan antara kedua cabang kekuasaan ini tuh berdiri secara seimbang. Nah, ini saya kira yang dilihat dari ayat 6 ini. Nah, ini terkesan kalau misalnya tidak ada penegasan ayat yang lebih detail, itu dikhawatirkan menjadi semacam bargaining chip bagi kepentingan politik ekonomi tertentu. Berarti celah-celah baru ya. Harusnya kan diatur. Atur yang saya maksud adalah apa yang dimaksud mengikat, apa yang dimaksud wajib untuk dilaksanakan. Benar. Nah, itu jadi penjelasan detailnya itu harus jelas. Jangan sampai jadi abu-abu ya. Penjelasannya itu atau tafsirannya itu abu-abu. Nah, ini bisa menjadi celah baru nih kalau tidak ada pasal yang penjelasan yang detail seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan. Pak Marusian tadi juga menyebutkan untuk apa sebenarnya dipertahankan kalau toh tidak mengurangi sebenarnya substansi hak dari anggota DPR misalnya interpelasi, angket dan lain sebagainya. Jadi rapat komisi ini kan adalah fungsi pengawasan dan komunikasi antara DPR dan pemerintah. Sehingga apapun kesepakatan, jangankan rapat komisi, kesepakatan kedua belah insan manusia saja kan harus dilaksanakan dan wajib menjadi suatu kesimpulan kan gitu. Nah, dalam kaitan dengan kaidah di sini, tentunya secara normatif dari dulu sejak kita mengenal DPR sejak dari alam kemerdekaan tentunya apa yang dilaksanakan dalam kesimpulan rapat komisi itu menjadi sesuatu hal yang menjadi komitmen antara pemerintah dengan DPR. Kalau Mas Burhan tadi mengatakan carilah mekanisme atau penyusunan kalimat yang lebih mekanisme diperjelas lain saja, diperjelas apa yang dimaksud dengan mengikat, apa yang dimaksud wajib gitu ya. Artinya ada penjelasan detail seperti itu. Tentunya nanti di dalam pembahasan nanti kan kita sepakati balik sudah akan dibentuk representasi pimpinan tim tadi, ada representasi dari kedua belah pihak. Kemudian semua substansi kaitan dengan kesepakatan dari awal dari kesepahaman itu menjadi beberapa hal kaitan kata redaksionalnya seperti apa. Baru kemudian kan biasanya dari pansus, panja, timus, timsin kan begitu. Nah, di timus dan timsin ini nanti dalam kaidah membahas revisi Undang-Undang MD3 tentunya di situ tanpa mengurai makna substansi yang ada. Karena kalau tidak mengikat, ya buat apa ada rapat kerja di situ kan? Memang mengikat dan dilaksanakan pemerintah. Kalau tidak dilaksanakan juga buat apa fungsi rapat kerja itu kan? Ini berlangsung untuk semua pemerintahan. Walaupun sebelumnya tidak di undang-undang sebelumnya tidak ada kata-kata wajib dilaksanakan pemerintah, toh dilaksanakan juga sebenarnya. Artinya kalau yang sebelumnya asbabun nuzulnya Mas Taufik, setahu saya waktu itu banyak sekali rapat kerja dengan pemerintah yang rekomendasinya tidak diikuti oleh pemerintah. Nah, itu jadi asbabun banyak juga yang tidak diikuti ya. Banyak itu harus diakui ya. Tetapi kata-kata wajib dilaksanakan dan seberapa besar yang sudah dilaksanakan itu penting untuk diperjelas. Misalnya, kalau pemerintah melaksanakan 50% dari rekomendasi, itu celah lagi ya. 80% seperti apa nanti? Nah, itu yang dalam ayat 6 itu bukan rekomendasi, tapi kesimpulan rapat. Misalnya jadi agak berbeda. Jadi gini, kalau sifatnya rekomendasi itu bisa sepihak. Tapi namanya kesimpulan itu pasti kedua belah pihak mensepakati dulu. Menjabakati baru kemudian dilaksanakan. Nah, sepanjang misalnya para menteri yang akan hadir dalam rapat itu menganggap bahwa ini kesimpulan rapatnya berat, ini kami laksanakan, ya tidak bisa dilaksanakan. Berarti bukan kesimpulan bukan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu poin per poin. Tapi kalau masuk itu menjadi hasil, kalau dianggap sebagai hasil rapat, kan hasil rapat itu bukan tiba hari ini, maka kemudian ada kesimpulan. Pasti kan kalau pemerintah tidak tanda tangan, tidak menjadi hasil itu. Artinya kesimpulan rapat ini kan berkali-kali rapat, mungkin dari dikaji, timbullah sebuah kesimpulan yang harapan kita adalah para menteri juga mampu menjalankan. Toh sudah menjadi perdebatan yang panjang. Jadi gini,
kepentingan kita hari ini adalah bagaimana DPR ini kuat. Pemerintah juga kuat. Itu harus harapan kita. Kita tidak ingin misalnya masyarakat juga kuat. Tidak ingin misalnya pemerintah kuat DPR-nya lemah. Atau DPR-nya kuat, pemerintahnya lemah. Nah, dalam konteks ini kita lihat ketika ayat 78-nya hilang, maka sekedar wajib melaksanakan itu ya memang keputusan DPR kuat tapi pemerintah juga tetap kuat begitu maksudnya. Dan yang paling penting, tapi ayat 6 ini yang paling penting gini Bung Indra, yang paling penting hak dasar yang dimiliki oleh anggota DPR, hak interpelasi, hak angket, tetap ada. Jadi tidak dihilangkan, cuma mekanismenya tidak diturunkan komisi kan baik, sidang paripurna. Baik, tapi ayat 6 ini menurut Anda tidak menjadi sebuah ancaman begitu, pintu masuk untuk ancaman sepanjang menteri bersama para anggota komisi memang mensepakati untuk dilaksanakan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Prime Time News.